Shalom, kembali lagi dengan saya dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini saya ada di kampung Brianlow, distrik Hobart. Saya hendak membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Tetapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, berilah hikmat pengertian bagi kami, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada sore hari ini terdapat di dalam Efesus pasal 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalaupun ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi seorang hamba yang digambarkan oleh atau yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada kita sekalian atau kepada jemaat Efesus, tetapi juga kepada kita sekalian yang ada sampai di saat ini, yaitu menjadi hamba yang benar-benar hamba yang melakukan apa maunya Tuhan, bukan melakukan apa yang diinginkan atau apa yang dikehendaki oleh manusia. Pada bagian pertama, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita sebagai hamba Tuhan bahwa yang perlu kita perhatikan dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang telah diembankan kepada kita adalah yang harus kita perhatikan adalah menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, menyenangkan hati Tuhan berarti melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang manusia inginkan. Karena terkadang sebagai manusia, terkadang kita tidak mampu menyatakan apa yang benar menurut Tuhan karena mungkin ketakutan-ketakutan yang dimiliki. Mungkin ketika saya sampaikan kebenaran, orang tidak menyukai saya dibenci, difitnah dan sebagainya. Tetapi lewat firman Tuhan yang kita baca ini, Paulus mau mengingatkan bahwa kita sebagai hamba yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan berarti dia harus menyampaikan apa yang Tuhan mau. Ya, terkadang mungkin kita punya kenalan seorang yang punya power atau dia seorang yang punya kedudukan lebih dari yang lain atau jabatan yang lebih tinggi dari yang lain. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan, kita takut untuk menegur karena mungkin kita berpikir dia tersinggung dan sebagainya, hingga akhirnya apa yang dia lakukan kita membenarkan, padahal bukan seperti itu yang Allah inginkan. Oleh karena itu lewat firman Tuhan yang kita baca di saat ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa marilah kita menjadi seorang hamba yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menjadi hamba yang hanya menyenangkan hati seseorang. Oleh karena itu bisa juga diingatkan, salah tetap salah, katakan salah, dan benar katakan benar. Kemudian yang kedua, menjadi seorang hamba adalah atau yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang hamba ialah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan berarti melakukan apa yang Tuhan inginkan dan mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sekali lagi memang tidaklah mudah kita menjadi hamba yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi hamba yang mengikuti kehendak Tuhan. Karena terkadang seperti tadi saya sampaikan, ketika kita menyenangkan hati Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, terkadang kita tidak disukai, terkadang kita dibenci. Oleh karena kita harus melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, dari semua itu yang kita lakukan,
Rasul Paulus menyampaikan bahwa ada upah yang kita terima dari menjadi seorang hamba yang taat dan setia melakukan setiap perintah Tuhan, taat dan setia menyenangkan hati Tuhan, taat dan setia menyenangkan atau mengikuti kehendak Tuhan. Maka ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu dapat kita baca di ayatnya yang ke-9. Di situ ayatnya ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang yang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seperti kata firman Tuhan dikatakan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ketika kita bekerja melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Jadi lewat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, marilah kita bekerja, marilah kita melayani sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi juga apa yang kita lakukan haruslah menyenangkan hati Tuhan. Baik itu kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pekerja, baik di pemerintahan, baik di perusahaan-perusahaan swasta, atau dimanapun, apapun profesi kerja kita, apapun tugas tanggung jawab kita, baik sebagai panitia atau sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Ketika kita melakukan tugas tanggung jawab itu untuk menyenangkan hati Tuhan dan melakukan semuanya itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan, maka kita akan memperoleh hasil atau berkat dari setiap apa yang kita kerjakan. Dan kita lakukan, harus kita ingat bahwa yang kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Oleh karena itu terkadang ketika kita tidak dipuji, ketika kita tidak dinilai oleh orang banyak, misalnya kita mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu kurang hati dan sebagainya. Bahwa sebenarnya Tuhan melihat setiap pekerjaan kita. Oleh karena itu kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan taat dan setia, bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah untuk Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi firman Tuhan mau mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa ketika kita melakukan itu dengan taat dan setia, ketika kita menjadi hamba Tuhan, hamba yang taat dan setia, maka ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu jerih payahmu tidak akan sia-sia. Jika selama ini kita bekerja yang terbaik bagi Tuhan, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan, maka ada berkat yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu apapun tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, kerjakanlah itu dengan menyenangkan hati Tuhan, kerjakanlah itu dengan mengikuti kehendak Tuhan, maka berkat itu kan Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Mungkin hari ini kita belum menikmati janji Tuhan, tetapi anak cucu kita akan menikmati itu. Kalaupun Tuhan izinkan, kita pun akan menikmati itu di hari ini, dan keturunan kita, generasi kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami baca dan kami renungkan di saat ini. Bapa kami di surga, firman mau mengingatkan kami, apapun yang kami kerjakan, hendaklah untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, maka kami harus mau mengikuti kehendak Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Bapa, ketika kami setia dan taat melakukan tugas tanggung jawab kami, maka berkat Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, hikmat, marifat selalu Tuhan beri bagi kami, agar kami dapat menjadi hamba-hamba Tuhan, kami dapat menjadi umat Tuhan yang terus menyenangkan hati Tuhan. Dan pakailah kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa berkati semua kami yang terhubung dalam channel Klavos Sukacita. Tuhan, Engkau yang lebih mengetahui apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan dan rancangan setiap kami yang terhubung dalam channel ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami manusia yang jadi. Bapa kami di surga, pakailah kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.
Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.